warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Hasan Al-Qudsi. Besok kita semuanya sebagai bangsa Indonesia yang besar ini, kita akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-75. Ya, sebuah waktu yang cukup panjang, apalagi jika dibandingkan oleh umur seseorang, tentunya ini adalah waktu yang senja. Tetapi jika kita kaitkan dengan sebuah bangsa, ini tentunya adalah menuju kedewasaan, sehingga kita sebagai anak bangsa perlu mensyukuri dan mengisi kemerdekaan ini. Karena kita tahu semuanya, di antara nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seseorang atau sebuah bangsa adalah kemerdekaan. Dan kita tahu, ya, dalam memperoleh kemerdekaan ini tidaklah mudah. Bahkan bangsa kita ini berjuang mati-matian. Kemerdekaan yang sekarang kita nikmati ini adalah hasil cucuran darah para syuhada dan para pejuang bangsa Indonesia. Karena itu sudah sepatutnya kita mensyukuri. Karena nikmat kemerdekaan ini tidak lain adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan takbir dan merdeka, itulah yang menyatukan bangsa ini dalam mencapai kemerdekaannya. Karena itu pemirsa dimanapun berada, kita sekarang dalam era di mana dituntut untuk mengisi kemerdekaan itu. Jangan sampai kenikmatan yang Allah telah berikan ini ternyata kita tidak mampu mensyukurinya, atau bahkan cenderung kita menyanyiakannya. Karena itu kita, jika belajar daripada Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah taujih, sebuah arahan, petunjuk apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengisi sebuah kemenangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari walillahi 'aqibatul umur. Ini artinya bahwa sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, ya, kekuasaan, memberikan kemerdekaan, memberikan kedudukan, mereka orang-orang mukmin ini, ya, selalu melakukan minimal 4 hal. Jadi 4 hal ini, pemirsa di dimanapun berada, dapat kita jadikan sebagai acuan bagaimana kita membangun negara dan bangsa kita ini yang begitu besar. Yang pertama adalah aqamus sholat, ya, menegakkan, mendirikan sholat. Kenapa sholat ini menjadi unsur pertama dalam membangun sebuah masyarakat? Karena, ya, sholat ini adalah unsur utama pembentukan sebuah individu masyarakat. Jika seorang individu ini mampu menegakkan sholat dengan benar, ya, maka akan terbentuk karakter yang benar dalam diri seseorang ini. Ketika masyarakat ini mampu menegakkan sholatnya dengan benar, tidak hanya, mohon maaf, hanya sekedar gerakan olahraga, bukan. Tapi sholat ini, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, ya, tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, mampu mencegah, ya, perbuatan, ya, keji dan mungkar. Itulah inti sholat. Jadi yang kita inginkan, sholat ini betul-betul menjadi karakter dalam diri setiap individu bangsa ini, sehingga dengan sholat yang benar ini akan tercipta masyarakat yang memiliki karakter yang benar. Jika kita mau membaca sejarah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun bangsa, jika moralitas, ya, etika itu sudah diterjang, sudah diabaikan,
maka tinggal menunggu kehancurannya. Tentu kita tidak mau bangsa kita ini yang diperjuangkan oleh para ulama, para syuhada, para pahlawan, kemudian kita sia-siakan dan kita tidak mampu mengisinya dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadi sholat harus ditegakkan kondisi apapun. Yang kedua adalah ya, wa'atuz zakah. Az-zakah. Dan sering kita dapati dalam Al-Quran antara kata as-sholah dengan az-zakah ini beriringan. Kenapa? Apa maksudnya? Karena Islam tidak hanya ingin membangun karakter kesolehan pribadi, tetapi juga ingin memberikan makna lebih luas terkait terbentuknya kesolehan sosial. Dengan zakat, kita mampu untuk membantu meringankan beban orang-orang miskin dan saudara-saudara kita yang butuh. Seperti sekarang ini, dalam kondisi COVID-19, tentu peran zakat sangat begitu luar biasa dalam membangun dan membantu sesama kita. Makna lain adalah perlunya bangsa, suatu bangsa, jika kita berbicara suatu bangsa, memiliki kemandirian secara ekonomi. Ya. Dengan kemampuan kemandirian ekonomi, dia mampu berbuat dengan merdeka. Coba bayangkan sekalian, jika suatu bangsa dia dibelit oleh sebuah hutang, tentu dia tidak memiliki kemerdekaan. Jadi kemerdekaan hanya sekedar simbolitas. Namun hakikatnya dia tetap terjajah. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu bangsa kita. Itulah sebabnya kenapa ya I.R. Soekarno pernah yang mengatakan ya berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Inilah cita-cita para pendiri bangsa kita ini. Jadi sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam atau sebagai bangsa secara umum, kita harus betul-betul mandiri secara ekonomi. Itulah sebabnya kenapa dalam beberapa hadis dan banyak sekali Rasulullah mensupport kita, menghasung kita agar menjadi orang yang memberi bukan yang meminta. Nah, ini pentingnya kita memiliki kemandirian secara ekonomi. Yang ketiga adalah wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar. Jadi kalau kita berbicara amar ma'ruf nahi munkar ini kadang sebagian orang menjadi alergi ya, atau ditanggapi secara sumir ya. Padahal amar nahi munkar ini ya lebih kepada kontrol masyarakat. Bisa kita bayangkan jika sebuah masyarakat tidak ada yang mengontrol, bisa hancur. Nah, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini dipahami secara proporsional dan secara benar. Ya. Contoh misalkan, ya, ketika kita ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita harus tahu tentang bagaimana caranya, yang tepat kayak apa. Jangan sampai kita ingin ya menghilangkan sebuah kemungkaran, tetapi malah kita mendatangkan kemungkaran lebih besar. Nah, ini pentingnya para dai. Nah, makna lain adalah kalau kita berbicara secara makro sebagai sebuah bangsa, ya, di sini pentingnya menegakkan sebuah instrumen hukum. Jadi hukum ini harus tegakkan secara benar. Ya, jangan sampai istilahnya mohon maaf ya, pisau itu ya tajam ke bawah, ya tumpul ke atas. Ya, tidak seperti itu. Jadi hukum harus ditegakkan ya secara benar, profesional, ya, dan tidak pandang bulu. Pada suatu saat ada kisah menarik di zaman Rasulullah SAW. Ya, ada salah satu anak perempuan bangsawan, ya, tertangkap dia mencuri. Dalam hukum Islam, jika mencuri sudah mencapai target yang dicuri itu kena hukuman potong, maka akan dipotong. Dan tentu ini menjadi sebuah aib besar bagaimana anak seorang bangsawan seperti itu. Maka salah satu orang kabilah ini melobi ke Rasulullah. Lewat siapa? Lewat Usamah bin Zaid. Kita tahu siapa Usamah bin Zaid? Dia adalah sahabat Rasulullah yang diantara paling disayangi oleh Rasulullah. Karena apa? Ayahnya yang namanya Zaid itu adalah anak angkatnya dulu. Ya, sebelumnya ada larangan tentang anak angkat, beliau dijadikan sebagai anak angkat. Ya, maka sangat dekat sekali hubungan ini. Tapi ketika Zaid mengatakan, mencoba melobi Rasulullah SAW, ya,
Rasulullah mengingatkan dengan keras bahwa sesungguhnya ya telah rusak, telah hancur umat-umat terdahulu ya karena mereka menegakkan hukum kepada orang-orang yang lemah dan meninggalkan hukum kepada orang-orang yang kuat. Artinya apa? Bahwa kalau kita ingin bangsa kita ini kuat ya, maka penegakan hukum ini harus dijaga. Jika tidak, akan berdampak kepada seluruh faktor kehidupan. Baik terkait tentang trust, kepercayaan, kemudian juga terkait tentang investasi. Maka ini akan mengganggu semuanya. Karena itulah kita berharap dengan umur 75 tahun ini bangsa kita ini lebih dewasa. Bagaimana mampu menegakkan sebuah hukum ya sesuai dengan koridornya dan sesuai dengan aturan yang harus dilakukan tanpa pandang bulu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ujung ayat Allah katakan walillahi aqibatul umur. Jadi semuanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Inilah konsep Islam. Ya. Satu sisi Islam mengajarkan kita untuk memaksimalkan ikhtiar. Ya. Memaksimalkan ikhtiar sebagai manusia. Ya, dalam kondisi apapun seperti sekarang ini tetap hidup harus berjalan. Tapi ikhtiar jangan pernah ditinggalkan. Dan termasuk ikhtiar adalah kita selalu berdoa. Dan puncaknya adalah menyerahkan seluruh usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam membangun bangsa kita ini. Yang pemerintah mengatur dengan benar, yang rakyat berjalan dengan benar, semua sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Usaha memaksimalkan bagaimana bangsa kita ini bisa menikmati atau lebih tepatnya bisa membangun lebih tepat untuk mencapai kemakmuran yang kita inginkan bersama sebagaimana Allah katakan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya, sebuah negara di mana selalu mendapatkan ampunan dari Allah dan juga adil sejahtera, makmur, loh jinawi. Itulah yang kita cita-citakan dan itulah yang dicita-citakan para pendiri bangsa kita ini. Tentu kita selalu berdoa dan berharap sekaligus mengucapkan selamat dirgahayu bangsa kita, bangsa Indonesia. Selamat hari kemerdekaan yang ke-75. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.